Babu waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Waroba ibukum, dan anak tiri kamu sekalian, allati perempuan, fi hujurikum di dalam ramutan kamu sekalian, min nisaikum dari istri-istri kamu sekalian, allati perempuan, dakhaltum menjima kamu sekalian, bihinna pada mereka istri. Waroba ibukum, ini maksudnya wa hurrimat alaikum roba ibukumul lati, dan kamu sekalian diharamkan menikahi anak tiri dari istri kamu sekalian, anak tiri kalian dari bawaan istri kalian yang ibunya anak itu sudah kalian jima. Seperti yang semalam sudah diterangkan, umpama dibalik, ya sudah dijima atau belum dijima, itu tidak boleh. Jadi misalnya saya menikah dengan janda, nggak usah diamini ya, menikah dengan janda, kemudian janda itu membawa anak perempuan, banyak anak perempuan. Lah janda itu sudah saya jima. Nah umpama jandanya itu saya talak atau mungkin janda itu mati, itu saya tidak boleh menikah dengan anak tiri. Tapi kalau belum saya jima, ibunya anak itu belum saya jima, terus saya talak atau mungkin mati, nah saya bisa menikah dengan anaknya janda itu. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Wa an tajma'u, dan apabila mengumpulkan kamu sekalian bainal ukhtain, di antara dua saudara perempuan, illa ma qad salafa, kecuali apa-apa yang telah lewat, apa ma. Ini juga sama, wa an tajma'u, maksudnya wa hurrimat alaikum an tajma'u bainal ukhtain, dan kamu sekalian diharamkan mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara. Maksudnya menikahi dua perempuan sekaligus atau bersamaan, dan dua perempuan itu masih bersaudara. Misalnya menikahi bibi kemudian mewayuh keponakan bibi, atau menikah dengan kakak kemudian mewayuh dengan adik dari istri. Illa maqad salaf, kecuali kalau kejadian itu sudah lewat sebelum ada larangan ini. Ya karena sudah lewat, nah, begitu sudah ada larangan, ya salah satu harus ditinggalkan supaya dipilih salah satunya. Ya silakan. Waqala, dan berkata sopo Ibnu Abbasin, ad-dukhul wal masis wal limas huwa, lafat-lafat itu iku al-jima'u, jima. Jadi semua lafat ini terdapat di dalam Al-Quran, walaupun lafatnya berbeda tapi maknanya sama, jima. Ad-dukhul diterangkan di surat An-Nisa ayat 23 seperti yang di atas tadi, allati dakhaltum bihin. Wal masis itu surat Al-Mujadalah ayat 3 ayat 4, min qabli ayyatamassa, ini tentang sumpah bihar. Kafaroh sumpah itu harus ditunaikan dulu baru boleh menjima. Wal limas itu surat An-Nisa ayat 43, awlamastumun nisa. Jadi bab
apa itu tayamum karena nggak ada air, itu boleh. Setelah menjima istri mestinya harus mandi jenabat karena tidak ada air, itu gantinya tayamum. Waman dan orang kola yang berkata siapa orang banatu waladiha iku min banatihi fit tahrim. Ini perlu konsentrasi nih ya. Banatu waladiha, anak-anak perempuannya, anak perempuannya istri. Maksudnya ini cucu tiri. Cucu tiri. Anak-anak perempuannya, anak perempuannya istri. Ya, gambarannya tadi, saya menikah dengan janda. Silakan diamini, nggak apa-apa. Janda itu punya anak perempuan. Berarti saya dengan anaknya janda itu anak tiri. Nah, kemudian anak tiri itu punya anak perempuan. Berarti cucu tiri. Iku min banatihi, dari anak-anaknya orang atau anaknya suami, fit tahrim, di dalam keharuman, haram dinikah. Jadi keharumannya cucu tiri itu sama dengan keharumannya anak kandung, anaknya sendiri. Jadi nggak boleh menikah dengan cucu tiri. Sama saja keharumannya menikah dengan cucunya sendiri, cucu kandung. Liqaulin Nabi, karena sabda Nabi SAW, li Ummi Habibah, la takridna, jangan menawarkan kalian ini istri-istri Nabi, alayya, atasku Nabi, banatikunna, pada anak-anak perempuan kalian, wala, dan jangan menawarkan kalian, akhwatikunna, pada saudara-saudara perempuan kalian. Jadi keharumannya cucu tiri seperti keharumannya anak, itu ya sesuai dengan sabdanya Nabi yang waktu itu kepada Ummu Habibah. Ummu Habibah ini salah satu istri Nabi. Ummu Habibah, atau kalian istri-istriku, jangan menawarkan anak-anak perempuanmu supaya aku nikahi. Dan jangan kalian menawarkan saudara-saudara perempuanmu untuk saya nikahi. Itu mahram selamanya. Wa kadzalika, dan demikian juga halailu waladil abna, beberapa istrinya, anaknya, beberapa anak laki-lakinya istri, ibna ihunna. Jadi beberapa istrinya, anak-anaknya, beberapa anak lelakinya istri. Ini maksudnya istri-istrinya cucu tiri. Istri-istrinya cucu tiri. Halailul abna, hunna mereka, halail, jadi hunnanya itu halail, iku halailul abnai, istrinya anak laki-laki. Maksudnya ya menantu kandung, istri-istrinya anak laki-laki. Nah, demikian juga istri-istrinya cucu tiri, keharumannya itu seperti menantu sendiri. Istrinya anak kandung, jadi menantu.
Wahal tu sama, dan adakah disebut ar-robibata, robibah. Robibah itu ya anak tiri yang dalam ramutan. Wa ilam takun, sekalipun tidak ada siapa anak tiri, iku fi hajrihi, di dalam ramutannya suami. Anak-anak tiri apa boleh, apa bisa disebut robibah sekalipun anak tiri itu tidak diramut oleh suami, karena fi hajri kan di dalam ramutan. Lah umpama punya suami punya anak tiri, dan anak tiri ini tidak diramut oleh suami, mungkin karena sudah besar, sudah bisa mandiri. Nah, apa anak tiri itu bisa disebut robibah? Watafa'a, dan menyerahkan sopohan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam robibatan pada anak tiri, lahu bagi Nabi, diserahkan ilaman kepada orang, yakfuluha, yang meramut siapa orang ha pada robibah. Nabi sendiri pernah menyerahkan anak tirinya diramut oleh orang lain. Nah, disebut robibah. Jadi bisa anak tiri sekalipun di situ tidak diramut oleh bapak tirinya atau suami ibunya, diramut oleh orang lain, itu bisa disebut robibah. Wasama, dan menyebut sopan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ibna benatihi, ibna benatihi, pada anak lelakinya, anak perempuannya Nabi, anak lelakinya anak perempuan Nabi, maksudnya cucu Nabi, anaknya Fatimah, Hasan Husain, ini disebut ibnan, anak laki-laki. Dan Nabi sendiri pernah menyebut cucunya disebut ibnan. Jadi seorang kakek memanggil atau menyebut cucunya itu nggak disebut cucu, tapi menyebutnya anak. Anakku, padahal cucunya. Itu boleh. Berarti robibah, anak tiri meskipun itu tidak diramut oleh bapak tirinya, itu ya bisa disebut robibah. Ya. Dari hadis ini menjelaskan tentang mahram dari pernikahan. Kalau yang di Al-Qur'annya jelas ada 3, itu mertua, menantu, dan anak tiri ketika ibunya sudah atau istrinya atau ibu dari anak tiri itu sudah dijima. Kemudian juga anak tiri yang ibunya sudah dijima itu juga berlaku sampai pada cucu dari anak tiri, cucu dari anak tiri. Kemudian pada lafaz ad-dukhul wal masis wal limas itu ini menunjukkan tentang penggunaan bahasa. Jadi sastranya sangat tinggi atau balaghahnya itu sangat tinggi sekali. Jadi hikmahnya menggunakan kalimat dengan kalimat yang sopan, tidak jima begitu. Walaupun ad-dukhul itu ya maksudnya adalah al-jima, limas, lamis juga maksudnya itu jima. Kemudian untuk Ummi Habibah itu namanya Romlah binti Abi Sufyan. Ummi Habibah itu namanya Romlah binti Abi Sufyan. Kemudian yang dimaksud wa dafa'an nabiyyu robibatan lahu, itu Nabi menyerahkan kepada anak tirinya Nabi yang bernama Zainab binti Abi Sufyan.
Zainab binti Abi Sufyan. Ilaman yakfuluhu, Nabi menyerahkan pada orang yang meramut pada anak tiri namanya Naufal. Hah? Zainab binti Umi Salamah. Iya, tadi saya salah bacanya. Zainab binti Umi Salamah. Kemudian ilaman yakfuluhu, namanya adalah Naufal. Yakfuluha, itu tertulisnya yakfulu. Yang benar man yakfuluha, wa namanya adalah Naufal al-Asy'ari. Ya, sabut. Enggak Mas Abah. Niki kalau hanya mau menjelaskan tentang arah pengambilan dalilnya nih. Diurut dari kalimat waqala Ibnu Abbas ad-dukhul wal masis wal limas, itu secara bahasa memang artinya dukhul itu masuk, masis itu sentuhan, limas juga sentuhan. Tapi kata-kata ini kalau dijumpai di dalam Al-Quran, menurut sahabat Ibnu Abbas semua artinya al-jima'. Ini termasuk untuk membantah pendapatnya orang bahwa anak tiri itu mahram meskipun hanya dengan bapak tirinya itu satu rumah dengan ibunya. Memang ada berpendapat seperti itu. Bapak tiri ketika ada surat janda punya anak, lalu dinikah oleh seorang laki-laki. Ketika laki-laki ini sudah satu rumah dengan janda ini, meskipun belum dijima lalu dicerai, maka dia tidak boleh nikah dengan anaknya. Tidak boleh nikah dengan anaknya. Oleh Ibnu Abbas dibantah. Yang dimaksud dukhul dalam ayat ini bukan hanya satu rumah, tapi jima. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man qala banatu waladiha min banatihi fit tahrim. Cucu itu kedudukannya sama dengan anak. Kalimat yang menunjukkan dalil yang menunjukkan kalimat ini adalah kalimat banatikunna. Di sini Nabi mengatakan kepada salah satu istrinya yang saat itu menawarkan anaknya kepada Nabi untuk dinikahi. Nabi mengatakan la ta'ridna alayya banatikunna. Nah, banat itu dalam bahasa Arab bisa diberi mana anak, bisa diberi mana cucu. Nah, di situ Arab pengambilan dalilnya. Kemudian wahal tusamma ar-rabibata wa illam takun fi hajri. Apakah anak tiri itu bisa disebut robibah ketika tidak diramut oleh bapak tirinya? Ini tidak hanya masalah penamaan saja, tapi juga masalah keharamannya. Anak tiri yang tidak diramut oleh bapak tiri, apakah mahram dengan bapak tiri? Nah, jawabnya tetap mahram. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi menyerahkan peramutannya Zainab binti Ummi Salamah kepada orang lain. Kemudian pada saat Ummu Salamah menawarkan anaknya kepada Nabi, Nabi mengatakan jangan kalian tawarkan kepada saya. Sehingga bisa dipahami bahwa anak tiri itu meskipun tidak diramut oleh bapak tiri, hukumnya juga mahram. Adapun wasaman nabiyyu ibnatihi ibnan, ini dalil yang menunjukkan bahwa istrinya tadi kalimat di atas halailu waladil abna, halailul abna, di atas disebutkan bahwa istrinya anak, istrinya cucu itu sama dengan istrinya anak. Berarti cucu sama dengan anak. Dalilnya ini tadi Nabi menyebut Hasan yang aslinya itu sebagai cucu Nabi dengan kata-kata ibni, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari, inna bani hadza sayyidun. Hasan ini adalah gusti. Wala Allah ayyusliha bihi baina fi'ataini azimaini. Barangkali dia akan Allah dengan perantara dia akan mendamaikan dua golongan Islam Muslim yang berpecah belah saat itu. Oke, terus. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, haddatsana Lais an Ukailin an ibnu Syihabin anna Urwah ibnu Zubair iku akhbarahu, menghabari sapa Urwah pada Ukail anna Zainab binta Abi Salamah iku akhbarahu, menghabari sapa Zainab pada Urwah anna Ummu Habibah iku qalat, berkata siapa Ummu Habibah. Qultu bertanya aku, berkata aku Ummu Habibah. Ummu Habibah ini salah satu istri Nabi. Ya Rasulullah,
ingkih menikahilah engkau ukhti pada saudara perempuanku rupane binta Abi Sufyan, namanya Izzah binta Abi Sufyan. Azzah binta Abi Sufyan atau Hamna atau Durroh binta Abi Sufyan. Jadi Ummu Habibah istri Nabi, salah satu istri Nabi, meminta kepada Nabi agar Nabi mau menikahi Azzah, saudara perempuannya Ummu Habibah sendiri, ipar Nabi. Jadi Nabi ditawari untuk mewayuh iparnya. Qala bersabda Nabi, wa tuhibina, dan adakah senang kalian kalau saya menikahi Azzah? Senang kamu. Apakah senang kamu Ummu Habibah? Qultu, berkata aku Ummu Habibah, na'am, iya. Lastu, tidak ada aku Ummu Habibah, laka pada engkau Nabi, iku bimukhliatin, orang yang mensepikan, wa ahabbu, dan senang aku, man pada orang syarokani yang menemani, siapa man nih padaku Ummu Habibah, fi khairin, di dalam kebaikan, iku ukhti, saudara perempuanku. Ya Nabi, saya senang kalau Nabi mau mewayuh saudara perempuan saya. Saya tidak ingin membuat Nabi kesepian. Dan saya juga senang apabila orang yang menemani saya dalam kebaikan bersamamu adalah saudara perempuanku sendiri. Jadi saya senang nanti yang menemani kebaikan saya itu saudara saya sendiri, saudara perempuan saya. Faqala, bersabda sapaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dzalika, sesungguhnya demikian itu, inna dzaliki, sesungguhnya demikian itu menikahi saudara perempuanmu, iku layahillu, tidak halal, apa dzalik li, bagiku. Saya menikah dengan saudara perempuanmu itu tidak halal, alias mahram. Karena ya Ummu Habibah itu sudah dijima oleh Nabi. Kalau umpama Ummu Habibah itu belum dijima oleh Nabi, terus Ummu Habibah ditalak atau wafat, boleh Nabi menikah dengan saudara perempuannya Ummu Habibah. Oh ya, ini termasuk wa'an tajma'u bainal ukhtaini. Tidak boleh mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kakaknya dinikah terus adiknya misalnya diwayuh sekalian. Qul, itu berkata aku Ummu Habibah, ya Rasulullah, fawallah, demi Allah, inna, sunya kami istri-istri Nabi, iku lanat tahaddatsu, lanat tahaddatsu, niscaya omong-omong kami, bercerita kami, annaka, sunya engkau Nabi, ikuturi, itu menghendaki engkau, antangkiha, menikah engkau, Durroh binta Abi Salamah, pada Durroh anak perempuannya Abi Salamah. Kalau bersabda Nabi, binta Umi Salamah, anak perempuannya Umi Salamah. Nah, Umi Salamah ini juga istri Nabi. Fakul, itu berkata aku Ummu Habibah, na'am, iya. Jadi adanya saya menawarkan ipar saya agar dinikah engkau Nabi, karena kami omong-omong, cerita-cerita kalau Nabi katanya akan menikahi Durroh anak perempuannya Abi Salamah. Ya Nabi ya kaget loh, saya ini sudah diberitakan kalau mau menikah dengan anaknya Umi Salamah, jadi anak tirinya. Qala, bersabda Nabi, fawallah, demi Allah, laulam takun, seandainya tidak ada sapa Durroh
iku fi hajri, di dalam ramutanku, maksudnya anak tiriku, mahalat maka tidak halal sapa durrah li bagiku Nabi. Innaha, sesungguhnya durrah iku labnatu akhi, niscaya anak perempuannya saudara laki-lakiku, iku Abi Salamah, minar rodoah, dari susuan. Ardoat ini menyusui ini kepadaku Nabi, wa Aba Salamata, dan dan Aba Salamah, ini bapaknya Durrah, sapa Suwaibah. Dan Nabi sumpah, demi Allah, umpama Durrah itu bukan anak tiri saya, itu sudah tidak halal saya nikah. Karena Durrah itu anak perempuan saudara lelaki saya sendiri, saudara lelaki susuan, keponakan. Jadi ya kedudukannya Durrah ini sebagai anak tiri Nabi, juga sebagai keponakan. Dulu waktu saya, Nabi masih bayi dan Aba Salamah juga masih bayi, saya dengan Aba Salamah sama-sama disusui Suwaibah. Ini ibu susuannya Nabi dan ibu susuannya Abi Salamah. Fala ta'ridna, maka jangan menawarkan kamu sekalian, istri-istri Nabi, alaiya padaku Nabi, banatikunna, pada anak-anak perempuan kalian, wala, dan jangan menawarkan akhwatikunna, pada saudara-saudara perempuan kalian. Jadi kalian jangan menawarkan anak-anak perempuan kalian untuk saya nikahi, dan jangan menawarkan saudara-saudara perempuan kalian untuk saya nikahi. Itu mahram. Ini satu lagi Pak. Tamping. Tambahin apa? Samping. Mau tambah deh. Tambahin lagi. Ini tambahin. Tambahin di sini. Ini. Satu lagi. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ibnu Lahiyah an Abi Wahbin Al-Jaisani anna husunnya Abi Wahab sami'a, mendengarkan sapa Abi Wahab Ibnu Fairuz Ad-Dailami yuhadisu, cerita sapa Ibnu Fairuz an Abihi qala, berkata Abi, ata itu datang aku an Nabiya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakultu, berkata aku, ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku aslamtu, masuk Islam aku, watahti, dan di bawahku, maksudnya istriku, sapa ukhtani, dua perempuan yang bersaudara. Faqala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtar, memilihlah kamu Ibnu Fairuz atau Abi, memilihlah kamu Abi, ayatahuma, manakah kedua istri syikta menghendaki kamu. Jadi Abi datang pada Nabi mengatakan, Nabi, saya sudah masuk Islam, saya sekarang sudah Islam, sedangkan saya itu punya dua istri yang masih bersaudara, istilahnya ya misalnya kakak dan adik. Kemudian Nabi memerintah, pilihlah di mana salah satu istrimu yang kamu kehendaki. Jadi harus dipisah salah satunya, silahkan dipilih yang mana, dan yang enggak dipilih berarti harus dipisah. Ini juga menunjukkan bahwa wa anta jama'u bainal ukhtain itu tidak boleh. Jadi, kalau dalam hadis Sunan Abi Dawud, lafadznya wa fi riwayat Abi Dawud, tallik ayatuhuma syita, mentalah kamu mana keduanya yang kamu kehendaki. Artinya salah satu harus ditala. Ikhtar ayatuhuma ya syita, itu maksudnya salah satu dari dua istri yang sudah terlanjur dinikah itu, maka salah satunya harus ditala. Nih, untuk hadis yang di atas, monggo Mas Sultan. Ini ada sebentar, masih ada sedikit mohon. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi dijelaskan bahwa tidak boleh mengumpulkan dua saudara. Nah,
ini kaidahnya tidak hanya sebatas dua saudara saja, tapi dua perempuan yang diantara keduanya itu mahram. Kaidahnya itu tidak boleh mengumpulkan dua perempuan yang jika salah satu dari dua perempuan ini dikodar laki-laki, mereka berdua tidak boleh nikah. Tidak boleh mengumpulkan dua perempuan dalam satu waktu yang jika salah satunya laki-laki, maka keduanya tidak boleh nikah. Contohnya dua saudara kakak beradik, jika salah satunya laki-laki nggak boleh nikah, maka dua perempuan ini nggak boleh digabungkan. Contohnya lagi keponakan sama bibi. Ketika menikahi seorang perempuan, maka tidak boleh menikah dengan bibinya. Kaidahnya karena jika salah satu dua perempuan ini laki-laki, tidak boleh nikah. Keponakan nggak boleh nikah dengan bibi. Nah, ini yang pertama. Nah, sehingga kalau kedua perempuan itu tidak, jika dikodar salah satunya laki-laki, diperbolehkan nikah, maka boleh dikumpulkan jadi satu. Jika dua perempuan salah satunya dikodar laki-laki, maka mereka boleh nikah. Kalau boleh nikah, maka boleh dikumpulkan. Contohnya siapa? Dua sepupu dari paman yang berbeda, seperti yang dijelaskan Mas Galen kemarin. Saya punya paman dua, A sama si B. Kedua-duanya punya anak perempuan. Dua anak perempuan ini boleh saya kumpulkan, karena dua perempuan ini jika salah satunya laki-laki, boleh menikah dengan perempuan itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah penting juga. Jadi dijelaskan bahwa laki-laki nggak boleh menikah menggabungkan dua perempuan. Ini seandainya seorang laki-laki, ada orang laki-laki punya perempuan, jika perempuan ini dicerai dan dia masih dalam masa iddah, maka laki-laki ini nggak boleh nikah dengan saudara perempuannya. Seorang laki-laki ketika mencerai istrinya, maka ketika istrinya masih dalam masa iddah, tidak boleh dia laki-laki ini nggak boleh menikah dengan saudara perempuannya, karena ini hukumnya sama dengan mengumpulkan dua saudara. Karena wanita ketika dalam masa iddah statusnya masih istri. Dalilnya wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna bidzalika. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa suami yang mencerai istri oleh Allah tetap diberi nama apa? Bu'ulatuhunna, suami. Ada laki-laki mencerai istrinya, kemudian Allah menjelaskan wa bu'ulatuhunna, suami. Kata-katanya suami, berarti perempuan ketika dalam masa iddah hukumnya masih berstatus sebagai istri. Sehingga ketika dicerai, laki-laki ini nggak boleh nikah dengan saudara perempuannya istri ini. Terus yang ketiga, terakhir, ini sering kali ditanyakan, tadi kelewatan masalah rodoah. Nah, kalau ada seorang perawan punya susu, nah ini banyak terjadi juga zaman sekarang karena ada kelainan hormon, ada juga yang karena pengaruh obat-obatan terus punya susu. Bagaimana kalau dia menyusui anak? Bisa mengeluarkan ASI, punya ASI, susunya dia keluar air susunya. Oh, punya air susu, entah karena pengaruh hormon atau karena rangsangan di payudaranya atau karena apapun itu, terus menyusui anak perempuan, maka anak itu bisa menjadi mahram, karena yang diperhitungkan itu adalah air susunya itu, air susunya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Cukup, alhamdulillah.